siapapun orang di usia 20 pasti galau gitu. Gak ada yang tidak galau gitu. Gak ada yang tidak galau in every aspect ya kan. Di aspek ekonomi, di aspek karir, di aspek cinta, di aspek purpose of life gitu. Semua orang lagi bertanya-tanya. Pasti ada fasenya lo kerja tuh ada stucknya, bosen, senengnya, ada segala macam. Jadi kayak semua itu ya harus di-embrace gitu. Kadang-kadang ketika lagi di proses ke bawah ini, kita ngerasa I'm lost gitu. Padahal jalan aja, dikit lagi nanti naik lagi lebih tinggi dari yang sebelumnya gitu. Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Halo teman obsesif. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Obsesif di Spotify ya. Serta nyalakan juga notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Dan jangan lupa juga subscribe di kanal YouTube kami Medio by KG Media. Oke, nah balik lagi nih di sini ada Ellen di sini dan juga ada Halo, gue Suli, Head of Product Medio. Nah, di episode kali ini spesial karena Obsesif berkolaborasi nih bareng podcast Indonesia dan berkesempatan untuk ngobrol langsung sama seorang podcaster ternama, pemain lama di dunia podcaster. Dan dia ini terkenal banget dengan materi podcastnya yang berbicara tentang self-development. Namanya itu Podcast Subjektif. So, welcome Kak Iqbal Haryadi. Hai. Thank you Ellen, thank you Mbak Suli. Nah, apa kabarnya nih? Kabar baik, Iqbal? kabar baik. Senang banget nih. Subjektif bisa main ke obsesif. Obsesif. Sahabat lah ya. Sahabat lah ya. Kita masih satu Pembahasannya sama. Pembahasannya sama. Nih jauh-jauh loh datang dari Bandung ya. Bandung. Luar biasa. Ke Jakarta hari ini. Nah, mungkin Kak Iqbal, teman-teman obsesif pengen tahu dulu, mungkin ada yang mungkin pendengar Kak Iqbal juga, tapi ada mungkin yang belum tahu Kak Iqbal Haryadi ini siapa sih? Boleh diceritain mungkin latar belakangnya atau kesibukannya sekarang? Oke, iya. Thank you. Nama gue Iqbal Haryadi. Kalau sehari-hari kerja di Kitabisa, megang brand communication. Tapi selain itu emang udah lama dari zaman kuliah sih bikin konten gitu. Dan kalau podcast sendiri tuh dari 2015. Selain bikin konten, selain bikin podcast ya konten biasanya ada di Instagram juga, di YouTube juga, nulis buku juga gitu. Itu sih mungkin singkatnya ya. Sekarang bocorannya nih lagi nulis buku juga nih ya? Lagi nyusun naskah buku baru begitu. Sebenarnya niatnya tuh naskah buku baru ini tuh kelarnya di kemarin November, ya ulang tahun tuh di November kemarin. Jadi ulang tahun ke-30, pengennya naskahnya selesai, tapi ternyata lewat dari deadline. Tapi nggak apa-apa, kita kejar. Kita menghadiahi diri sendiri ya berarti. Betul. Oke. Yang penting bukunya selesai ya. Betul. Sedang jalan. Doain, Mbak. Tentang apa kalau boleh tahu? Jadi ceritanya tuh emang pengen menghadiahi diri sendiri karena masuk ke usia 30. Pengen cerita tentang hal-hal yang ingin gue katakan ke diri gue di usia 20. Jadi premisnya adalah kalau gue bisa naik mesin waktu, gue ketemu sama diri gue di 10 tahun lalu, ini hal-hal yang akan gue katakan sama dia. Oke, cool. Jadi pembelajaran juga ya. Jadi buku reflektif kayaknya ya. Betul. Jadi bukan subjektif tapi reflektif jadinya. Reflektif yang subjektif. Iya, reflektif subjektif, benar. Betul. Oke. Podcast subjektif ini kan sebenarnya banyak ngomongin soal social life gitu ya, dan mungkin salah satunya yang kita bicarain yang dibicarain oleh Iqbal tuh self development. Sebenarnya apa sih yang mendorong lu untuk milih topik itu gitu? Ya, sebenarnya gue sih selalu ngerasa gue selalu ngerasa gue suka baca buku. Salah satu buku yang suka gue baca bukunya Austin Kleon. Dia bilang every advice is autobiographical. Jadi sebenarnya tiap advice yang kita keluarin itu sebenarnya kita lagi menasihati diri sendiri gitu. Nah, gue selalu ngerasa sebenarnya podcast atau konten apapun yang gue bikin tuh sebenarnya cara gue untuk belajar. And the best way to learn adalah dengan teach gitu, karena teaching memaksa kita untuk belajar kan gitu. Jadi sebenarnya gue selalu menganggap podcast gue itu sarana untuk gue belajar buat diri gue sendiri. Jadi misalnya gue lagi belajar sesuatu terkait karir, terkait self development yang lagi gue alami dari pengalaman atau gue ambil dari buku atau gue dengar dari podcast, itu gue tuangkan lagi supaya nempel di otak gue. Tapi selain itu harapannya juga
siapa tahu apa yang gue pelajari ini bisa jadi pembelajaran juga buat orang lain gitu. Jadi itu sih dorongan utamanya gue bikin podcast. Austin Kleon yang mana, Still Like an Artist? Yang Every Advice is Autobiographical itu, iya, Still Like an Artist kayaknya. Nah, ya itu buku yang juga life changing buat gue sih. Jadi ya itu sebenarnya buat gue ya, jadi akhirnya ide itu nggak ada yang original ya. Ide itu semua sebenarnya ada dari observasi kita sehari-hari. Jadi tinggal rajin ngulik, punya rasa curiosity yang tinggi, ya udah. Ya, gitu. Ya. I think every creative person harus baca buku itu sih. Iya betul. Benar. Itu yang membuat gue juga nggak mau jadi HRD lagi sih. Karena backgroundnya HRD Iya, nih. karena gue Kalau- psikolog dulu HRD. Seru. Iya, jadi ya, Tapi harusnya jadi lebih kaya dong, Mbak, perspektif ya. Kalau iya, ngeliat. karena mungkin kalau dulu dibilangnya human resource, sekarang gue mungkin human relation kali ya. Tadi kan semua humannya nggak hilang, tetap manage team, manage people, kenal tim dan segala macam. Jadi lebih ke kenal orang yang lebih luas ya. Jadi instead of resource, jadi lebih ke relation sih. Gitu. Nice. Tapi gue penasaran nih Kak, yang bikin lu bertahan sampai kayak dari 2015 ya kalau nggak salah, sampai sekarang masih Ya, tetap 7 tahun ya. 7 tahun ya, Iya. itu pemain lama, makanya Iya, gue bilang iya, dari iya. awal pemain lama. Iya. Kayaknya sih as simple as karena tujuan utamanya bukan duit sih. Gitu. Mungkin kalau tujuan utamanya duit dan followers dan fame dan pendengar gitu, kayak gue udah berhenti dari lama. Atau ya pasti stuck lah di tengah-tengah gitu. Bener Tapi sih, ya. ya tentu gue yakin semua kreator nggak mungkin lah menafikan ini. Maksudnya kalau kita bikin konten pasti kita pengen konten kita dilihat, pasti pengen konten kita dirayakan gitu. Hal itu ada, tapi itu nggak pernah jadi tujuan utama gue gitu. Tujuan utama gue ya tadi emang buat guanya belajar sendiri, dan mungkin gue juga punya value, personal value, ya hidup tuh harus bermanfaat gitu. Jadi gue pengen kalau gue mati ada sesuatu yang gue tinggalkan, manfaat gue tetap ada gitu. Jadi salah satunya ya konten ini gitu. Konten-konten podcast gue gitu. Bahkan nih kalau agak spiritual nggak apa-apa ya. Kalau agak spiritual gue juga ngerasa kayak kalau gue mati terus gue ditanya gitu di alam akhirat nanti gitu ya. Apa kebaikan yang kamu lakukan? Salah satunya gue akan jawab podcast ini gitu. Dan mungkin teman-teman pendengar yang mereka merasa podcast ini bermanfaat, yang akan menjadi saksi gitu bahwa ini adalah manfaat yang gue buat gitu sih kalau buat gue. Sifatnya personal juga ya. Betul, makanya ya jalanin aja terus sih, bikin terus gitu. Kalau lagi mentok banget ya gue juga nggak maksa-maksa berhenti. Makanya tadi kan lu sempat nanya konten terakhir gue di saat kita syuting ini Oktober gitu. Oktober terakhirnya nih. Oktober ya, karena gue juga lagi ada kesibukan ini itu ya, gue nggak ngoyo-ngoyo banget gitu. Mungkin harusnya sih lebih disiplin ya. Idealnya lebih disiplin, tapi gue belum bisa. Jadi ya udah, yang penting kapan gue bisa bikin, gue lanjutin terus aja gitu. Good point. Iya, bener banget. Nah, ngomongin usia 20-an. Mungkin tadi kan ada lagi bikin naskah nih soal reflect back ke usia 20-an. Iya. Masa-masa di mana orang-orang tuh kayak lagi sedang dalam pencarian jati diri, ada yang bilang kayak nyari aspirasi karir, dan juga mungkin ada yang nyebut juga purpose in life Iya. gitu. Lagi galau. Yang suka healing. healing gitu ya. Hilang. Nah sebenarnya tapi menurut Kak Iqbal sendiri ya, berdasarkan pengalaman, mindset seperti apa yang sebenarnya harus dimiliki anak-anak usia 20 tahunan ini buat bisa grow their self gitu loh. Oke. Wah, panjang nih. Tapi I think gue boleh nanya gak sih Mbak, kalau Mbak Suli berapa umurnya? Waduh, ini makanya ada esensi yang nanya Ellen sih. Iya. Enggak nih, maksudnya biar kelihatan perspektifnya berbeda gitu kan. Kayak ada. Tapi kalau balik ke pertanyaannya, apa mindsetnya? I think yang pertama adalah to acknowledge bahwa usia 20-an tuh emang usianya galau tadi bahasa. Yes. Siapapun orang di usia 20-an pasti galau gitu. Gak ada yang tidak galau gitu. Gak ada yang tidak galau in every aspect ya kan. Di aspek ekonomi, di aspek karir, di aspek cinta, di aspek purpose of life gitu. Semua orang lagi bertanya-tanya gitu. Dan ini yang mungkin nggak banyak atau banyak sekali anak usia 20-an yang tidak menyadari gitu. Mereka pikir kayak, udah gue galau, gue doang yang galau, teman gue udah sukses, udah kemana, udah ini, udah itu gitu. Jadi ngerasa ketinggalan, padahal yang sebenarnya adalah semua orang galau juga gitu. Jadi ini emang usianya galau gitu, emang usianya lo mencari jati diri, dan usianya lo merasa tersesat gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah ada quote juga dari Gary Vaynerchuk yang menurut gue
bagus dan gue pernah jadiin konten juga. You are not lost, you are just early in the process, dia bilang. Jadi sebenarnya ya orang-orang di usia 20-an itu ya selalu kan ngerasa kayak aduh gue bingung banget nih, gue tersesat nih gitu Mau kan. ngapain, Gue mau ngapain, gue nggak tahu lagi harus ngapain. Teman-teman gue udah kesana kemari dan segala macam. Padahal sebenarnya lu bukan tersesat, tapi lu emang baru mulai gitu. Jadi gue kalau mengandaikan kayak kalau lu kayak naik gunung, bukan berarti lu tersesat hanya karena lu nggak bisa ngeliat puncaknya, tapi lu masih baru di kaki gunungnya gitu, makanya puncaknya nggak kelihatan gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya gitu. Makanya dengan menyadari itu sih harusnya kegalauan itu jadinya nggak perlu terlalu segitunya gitu ya. Nah baru yang ketiga adalah mindset lainnya adalah I think ya karena ini masanya galau. Ini adalah masanya eksplorasi gitu. Jadi feel free untuk explore anything gitu. Explore in every aspects of life gitu. Kayak karir mau cobain ini itu. Mungkin belajar nyobain berbagai hobi gitu kan. Nyobain belajar berbagai skill. Mungkin ikut berbagai bos yang berbeda juga gitu kan. Pada akhirnya ya emang ini masanya gitu. Karena kalau udah nanti di 30-an apalagi 40-an udah sebenarnya udah telat gitu. Kita menyia-nyiakan usia 20-annya untuk melakukan eksplorasi itu gitu. I think itu sih mungkin ya di antaranya. Kalau yang lain lagi kayaknya bisa banyak lagi. Kata orang tuh kalau usia 20 tahunan tuh jatah gagalnya masih banyak ya. Betul. Kayaknya lebih ke kalau gue mengartikannya atau Gimana setelah tuh? menyadarinya lebih ke kalau lu masih di usia 20-an yang lu pertaruhkan sangat sedikit. Benar sih. Karena kalau udah Berkeluarga dan segala macam. berkeluarga dan mungkin kan rata-rata misalnya orang berkeluarga di late 20 gitu ya. 28, 29, 30 dan seterusnya udah ada keluarga, udah ada tanggungan. Lo mau ngelakuin sesuatu eksplorasi yang lebih radikal udah agak susah gitu. Kayak mau Pertimbangannya cabut. banyak ya. Betul. Iya. Gue mau cabut dari kantor sekarang mau nyoba yang lain, tapi gajinya nanti turun jadi apa gitu kan. Itu lebih susah. Tapi kalau 20-an kan kayak YOLO banget gitu, kayak ya udah gue nggak ada tanggungan, gue mau ngekos, gue mau tidur di kantor nggak ada masalah gitu loh. Jadi itu yang harus dimanfaatkan banget gitu. Gitu sih. Nah, kalau kata Taylor Swift, your own kid. Ya, ya. Oke, menarik tadi ya quote-nya Gary ya. You are not lost, you just early in the process. Ya karena kadang-kadang kalau terlalu komparasi juga mungkin jadi kayak steal the joy gitu loh. Jadi lu nggak enjoy sama prosesnya saat ini gitu. Karena lu terlalu pengen rush gitu kan. Padahal kadang-kadang ya proses itu memang lama dan itu kayak harus dijalanin dan maybe you get lost. Sometimes kita mikirnya tuh proses hidup tuh kayak lurus gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya tuh prosesnya tuh begini gitu. Ada kadang nurun, kadang enggak gitu, kadang naik dan segala macam. Cuman gue percaya banget sama Nadim ya, dia bilang what comes up must come down, what comes down will come up. Jadi kayak pasti ada fasenya lo kerja tuh ada stucknya, bosen, senengnya, ada segala macam. Jadi kayak semua itu ya harus di-embrace gitu untuk menuju si puncak itu. Itu baru banget gitu. tuh Mbak, gue jadiin konten di beberapa episode yang lalu tuh. Yang potongan itu what comes gitu. up, must comes down, what comes down, must come up. Kayaknya judulnya bahkan itu. Yang naik Iya. turun Ya, itu ya. judulnya bahkan itu judulnya. gitu. Iya gue baru bahas itu juga karena gue juga ngerasa ya orang kan ekspektasi hidup itu kalau grafik ini kesini umur kesini sukses tuh kan naik terus gitu ya. Padahal sebenarnya in reality naik juga secara tren, tapi kayak sebenarnya gini-gini gitu. Jadi kayak dalam perjalanan lu turun, dalam perjalanan naik lagi, turun lagi, naik lebih tinggi lagi gitu. Nah kadang-kadang ketika lagi di proses ke bawah ini kita ngerasa I'm lost gitu. Padahal jalan aja dikit lagi nanti naik lagi lebih tinggi dari yang sebelumnya gitu. Kayak itu sih yang mungkin perspektif yang kadang orang lupa bahwa emang butuh waktu dan kesabaran sih untuk mencapai yang kita inginkan gitu. Oke, nah sekarang lagi kayak mungkin masih ngetren ya pembahasan antara kayak in terms of career trajectory gitu. Sebenarnya tuh menurut lo tuh generalis sama spesialis tuh pros and cons-nya gimana sih? Kan mungkin ada yang choose being, gue mau jadi copywriter, gue mau copywriter terus gitu. Tapi gue ada juga yang copywriter pengen gue apply di mana-mana gitu, jadi generalis gitu. Nah itu menurut lo gimana? Gue mau tahu perspektif yang Mbak Suli tapi abis gue ya. Nah, Gue pengen tahu. boleh. pengen tahu juga karena kan lu Gue tadi langsung juga nih berarti ya. karena kan lu Iya tadi dong. karena kan lu tadi cerita lu sebelumnya HR. Ya kan? Sekarang malah nge-lead tim produk kan. Kalau gue ngerasanya spesialis versus generalis sebenarnya kalau di awal
at least harusnya lo minimal punya satu spesialisasi gitu. Di awal banget karir lo harus cari tahu minimal lo agak dalam lah mendalami sesuatu gitu ya. Oke. At least cukup dalam sampai lo ngerasa you're good enough gitu. Kalau di level industri ya lu good enough lah, nggak great banget tapi lu good enough gitu, nggak pede juga dengan hasil lu gitu. Nah baru nanti later in the career growing seiringnya bertumbuh nanti bisa melebar ke yang lain gitu. Kalau di bukunya Mas Ruby pernah di Obsessive juga ya. Ruby, yes. Mas Ruby pernah bahas ada salah satunya kan ada T-shape kan. Jadi lu punya satu spesialisasi tapi lu punya ini juga bisa atau punya perspektif di berbagai bidang yang lain juga gitu. Kalau konteksnya di gua misalnya gua sih ngerasa salah satu spesialisasi gua adalah komunikasi gitu, kata-kata menulis gitu ya, mungkin hard skillnya menulis lah gitu ya, menulis, tapi kan abis itu menulis ini bisa diterjemahkan ke yang lain juga ya, ke ngomong, ke bikin presentasi, ke bikin buku, bikin podcast, apa segala macam tuh bisa ke yang lain-lain juga gitu. Nah, I think kayak gitu sih perspektif gue tentang dan kerjaan lo juga sebenarnya medsos banget ya, pasti ada di link salah satunya aspeknya dengan media sosial. Betul. Dan di awal ya gue kan tadi cerita gue di Kitabisa, dan gue di Kitabisa tuh dari awal banget waktu kita masih berempat. OG. Ya, OG lah. Termasuk berempat tuh termasuk 2 co-founder Fikra dan Timi itu. Dan ya di awal gue ngerjain semuanya gitu, maksudnya beneran nulis, gue yang ngedesain juga, gue yang mengambil gambarnya juga gitu kan ibaratnya dan segala macam. Nice. Tapi dan itu spesialisasi yang gue ambil di awal gitu kan ibaratnya. Tapi later setelah grow, punya tim dan lain-lain kan akhirnya punya kesempatan untuk mengeksplor ke bidang yang lain juga gitu. Pada akhirnya gue bisa mengoversee atau belajar juga, punya general knowledge tentang PR, punya general knowledge tentang PR, ya risk management gitu. Leadership juga karena akhirnya nge-handle tim juga dan lain-lain gitu. Pada akhirnya otomatis dari bawah ada oversee ke atas tadi yang vertikal horizontal T-nya tadi gitu. Oke. Kalau Mbak Suli gimana? Kalau gue apanya nih yang mau lo tahu Tadi nih? perspektif lo terhadap generalis dan spesialis. Oke. Kalau gue sih sebenarnya lebih ke cemplung juga ya. Kesempatannya ada. Terus emang kadang-kadang harus pekerjaan itu harus diperjuangkan gitu. Jadi kayak gue waktu itu sempat bosan sama HRD, terus waktu itu berasanya begitu. Tapi kalau gue reflect balik ya sebenarnya masih ngerjain HR gitu. Cuman, sampai sekarang ya. Iya, cuman sebenarnya konteksnya aja yang human relation gitu. Kayak misalnya sekarang gue mungkin sama narasumber gitu ya, di link network. Karena kan gue introvert ya, gue sebenarnya pemalu gitu ngobrol sama orang, ngajak kenalan orang tuh gue nggak biasa gitu. Tapi itu jadi malah gue melatih diri gue untuk kayak ya udah, lu harus out of your comfort zone gitu ya. Terus kemudian masuk ke Markom, community, terus gue sekolah lagi kan. Jadi gue emang suka banget sekolah sih. Terus kemudian masuk jualan training karena gue suka bikin materi desain. Terus kemudian sekarang dipercaya untuk pegang medio gitu. Jadi ya sebenarnya sih di embrace, bener gue suka kata eksplorasi, karena itu menurut gue eksplorasi itu adalah harus dilakukan terus-terusan selama lo hidup ya. Bukan cuma masa fase 20-30 tahunan, tapi kayak semasa lo hidup ya lo harus explore gitu. Karena sampai lo pensiun 55 kan lo juga harus explore lagi gitu. Ya life average Indonesia kan 75 ya. Jadi kayak you still have 20 years to think about your life gitu. Lo mau ngapain sih di situ? Jadi ya buat gue sih ini masanya eksplorasi sih. It's not always rainbow of course gitu. Pasti ada masa-masa ininya, tapi kayaknya semua fase itu being a generalist dan spesialis itu punya dramanya sendiri-sendiri. Tapi keputusan pemilihan itu tuh rasanya itu yang mendewasakan gue sih. Gitu. Jadi kayak berani untuk take decision. Sekarang gue dulu kuliah tuh anaknya nilai banget ya, kuliah pulang. Gue nggak pernah tuh magang di perusahaan gitu ya. Terus kemudian kayak gabung di UKM because I was afraid that nilai gue akan jelek dan segala macam. Jadi kayak kok gue nggak live my life banget ya. Gue selalu living kayak nyaman gitu. Nah sekarang gue mulai 5-6 tahun ke belakang gue mau coba living on the edge gitu, kayak ya udahlah kayak jump into something yang gue nggak tahu. Cuman gue cinta gitu karena bikin podcast gue suka. Belajar dari orang lain segala macam. Jadi ya udah, intinya jadi open minded aja sih. Iya.
Jadi nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Gue boleh nanya lagi nggak? Boleh dong. Kita kan ngobrol. Iya. Kalau ngelihat ya yang lu posisi lu saat ini dan looking back dengan yang lu explore di banyak hal di masa lalu, ada yang lu sesali nggak? Yang gue sesali ya? Eksplorasinya. Kayaknya nggak ada sih. Wow. Ya, pada akhirnya semua yang lo lalui itu yang membuat lo sampai di titik ini. Kayak karena dulu yang percaya podcast di lingkup gua tuh kayaknya cuman dikit banget. Mungkin bisa dibilang gua one of the pioneers ya di KG gitu. Karena itu gue sebenarnya inspired dari pas gue sekolah di luar gitu. Jadi di Indonesia kan juga podcast masih susah ya edukasinya ya. Jadi itu cuman mulai sama Ellen di sebuah pojok UKM di UMN gitu ya. Kita berdua rekaman gitu kayak dengan alat sederhana. Terus tiba-tiba sekarang gue masih sama dia, terus kerja bareng, kita manage tim segini banyak gitu ya. Dengan ngebimbing anak-anak ini semua gitu, creating ini. Jadi kayak kalau dilihat-lihat lagi kok, kalau kata Steve Jobs ya, semua hal itu hari ini make sense karena kejadian masa lalu. Jadi gue ngerasa kayak oh iya juga ya, kayak kita ya yang believe tuh cuman kayak segelintir orang gitu ya, tim-tim ke gua gitu, sampai mereka ikut gua sampai sekarang. Jadi kayak buat gua ya it's not always rainbow, tapi kayaknya kalau sampai nyesel kayak nggak ada sih. Ya finally the dots connected. Iya, finally the dots are connected sih. Iya. Gitu. Soal berhasil apa gagalnya ya nggak ada yang tahu ya kan. Bukan itu juga sih tujuan gue gitu. Tapi gue lebih menjalaninya aja gitu. One step at a time. Kayak menarik. Menjalani aja hari ke hari gitu. Iya, I think kalau yang bisa di-emphasize juga berarti kan ya tadi kan mungkin pertanyaan orang juga kalau di awal karir gue mau generalis apa spesialis. To be honest mungkin doesn't matter. As long as you explore kan. Pada akhirnya lo akan explore. Tadi mungkin gue suka juga yang lo bilang proses pendewasaan. Kecemplung gitu ya. Kecemplung is part of life gitu. Kayak embrace aja dan explore aja gitu. Pada akhirnya lo akan sampai ke titik yang lebih dewasa dan lo bisa ngelihat everything you have been through is actually making who you are today gitu. Iya, benar sih. Dan sebenarnya lo tuh sukses di perusahaan itu karena lo udah siap dan ada kesempatan. Nah, jadi sebelum ada kesempatan lo udah mempersiapkan diri lo apa. Nah, kadang-kadang harus dikasih tugas yang besar, tanggung jawab yang besar karena lo kasih kesempatan. Lo sebenarnya sedang disiapkan gitu. Begitu kesempatannya ada, lo nya udah siap, ya pasti ini akan matching nih. Gitu. Jadi kalau lu udah siap, lu udah kompeten tapi nggak ada kesempatan, ya sama aja bohong. Lu you're not gonna shine gitu. Tapi kalau udah kesiapan, kesempatannya ada ya udah let life lead the way aja. Gitu. Iya, nah itu kan dari perspektif. Wah ini makanya gue dari tadi diem nih. Kan ini dua generasi yang berbeda nih, ya 20-an sama yang 30-an. Mungkin udah ada lesson learn-nya juga ya. Ada sesuatu yang bisa dipelajari juga. Tapi kan mungkin teman-teman yang di usia 20-an yang belum step up ke apa yang mereka mau itu ada perasaan yang aduh kayaknya gue takut gagal, gue takut nih ngomong sama atasan gue kalau misalnya gue pengen explore hal baru gitu. Menyikapi perasaan itu seperti apa sih sebenarnya? Lama nih mikirnya. Lama. Ya, gue tuh kalau ada pertanyaan kayak gini, gue tuh pengen cari jawaban yang praktikal gitu ya. Yes. Benar-benar. Tapi pada akhirnya sebenarnya jawabannya akan terdengar motivasional. Padahal sebenarnya menurut gue nggak motivasional, praktikal juga gitu. Tapi gue mau disclaimer, ya pada akhirnya jawaban-jawabannya akan terdengar motivasional gitu. Padahal praktikal. Jadi kalau lu bertanya gitu, yang ada di benak gue adalah, I think gue lupa lagi quote-nya ada di naskah buku gue juga. Ini quote-nya dari gue lupa juga. Tapi intinya kalau lu lu melakukan kesalahan itu lebih baik daripada lu nggak melakukan apa-apa. Gitu. The price of doing wrong is less than the price of doing nothing. Karena kalau lu lagi mau melakukan sesuatu kan pilihannya dua nih. Lu melakukan itu tapi lu takut dan gak tahu hasilnya apa, bisa gagal. Atau lu tidak melakukannya karena lu takut gitu. Nah kalau lu pilih yang tidak melakukannya, lu gak akan dapat apa-apa. Tapi kalau lu melakukannya, ada dua cabang nih. Lu gagal dan belajar, lu berhasil dan lu dapat apa yang lu mau. Gitu. Dan pilihan yang ini jauh lebih bermakna dan ada yang lu dapat dibandingkan yang ini. Yang ini udah pasti 0 gitu. Jadi kayak kalau ibaratnya kalau gue lagi naksir cewek terus gue mau nembak dia atau enggak, ya kan? Kalau gue nggak nembak dia karena takut,
gue udah pasti nggak dapet ceweknya. Iya. Tapi kalau gue nembak, antara gue ditolak, terus gue jadi punya pelajaran, oh berarti kayaknya nembaknya jangan kayak gitu lain kali gitu kan. Iya. Atau gue diterima, gue jadian sama cewek ini Bener, gitu. bener. Jadi udah pasti kalau gue pilih nembak itu lebih berharga buat gue daripada tidak sama sekali gitu. Gitu sih. Jadi berani step up aja dulu ya. Iya. Memang coba dulu. Sounds motivational or practical? Praktikal kok Practical, sebenarnya. ya? Practical, kan? Cuman butuh keberanian aja. Iya, Karena exactly. semuanya tuh kayak kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya OVT. OVT. Overthinking. Nah, Overthinking. kadang-kadang anak zaman sekarang itu kayak dikasih tahu kayak gitu terus kayak, hah? Enggak, gimana cara? Enggak ada, emang itu caranya Iya, gitu. emang gitu. Iya sih. kan? Mereka tuh mencari seakan-akan gue jauh banget gitu kayaknya. Apa kayak nyarinya tuh jawaban yang wah ada Kayak teorinya, sophisticated iya, gitu ya. ada apanya, nggak ada, padahal gitu doang gitu. Jadi emang harus dijalanin aja sih. Oke. Nah, sebenarnya gimana sih kita juga bisa mengembangkan mindset yang continuous learning gitu. Kalau tadi kan kita udah ngomongin banyak hal mengenai eksplorasi, berani mencoba hal baru, being generalist and specialist gitu ya. Gimana Iqbal tuh mungkin contoh dari diri lu aja lah ya. Kan subjektif nih. Jadi Iya, gimana iya. lu ngembangin diri lu supaya kayak keep yourself continuous learning gitu. Iya. Let's find some practical tips ya. Yang pertama adalah punya role model menurut gua. Lu punya role model, the person atau what kind of life you aspire to be gitu kan. Karena kalau lu nggak punya tujuan, kayak lu ngerasa ya gua ke arah mana nih gitu kan. Tapi kalau ada tujuan kayak gue harus memperkecil jarak antara gue dengan yang gue inginkan gitu kan. Jadi ada yang pengen dituju sehingga mau nggak mau kita pengen memaksa diri. Oke, gue harus bertumbuh terus, gue harus belajar terus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua menurut gue emang harus ada punya learning habit gitu. Karena kan belajar jalan terus ya. Walaupun di luar sekolah, di luar pendidikan, kuliah dan segala macam. Kita belajar terus. Belajar tuh bukan hanya ikut bootcamp, ikut course gitu kan. Kalau zaman Benar, sekarang, benar tapi ya lu kerja pun kan sebenarnya itu belajar terus. Lu tiap hari belajar terus kan, lu dapat brief baru, lu belajar gitu. Lu Project ketemu baru, orang baru, belajar benar-benar. baru gitu. Jadi learning habit itu harus dimiliki gitu. Nah, learning habitnya kan macam-macam orang-orang. Mungkin ada yang kalau gua misalnya gua baca buku, gua baca Twitter, gua dengerin podcast gitu. It's part of the learning method juga kan gitu. Yang penting punya habit itu oke gitu. Nah, terus ketiga, I think habit yang penting juga adalah bukan habit ya, mindset yang penting juga adalah ya mau nggak mau harus memaksa diri kita punya disiplin sih gitu. Nah, punya disiplin ini menurut gue bisa dijalankan dengan emang lu punya habit yang lu paksain tiap hari harus lu lakukan meskipun nggak ada hubungannya dengan apapun yang pengen lu capai dalam hidup gitu. Kayak misalnya gue punya habit, gue memaksa diri gue punya habit tiap pagi gue harus jalan kaki setiap pagi 15 menit gitu. Ya. Kalau gue lagi pengen lari gue bisa lari, tapi kalau enggak jalan. Jadi gue komitnya jalan. Karena gue nggak pengen komitnya lari terus gue lagi malas gue nggak lari gitu. Pada akhirnya gue nggak komit kan. Jadi gue jalan aja tiap pagi. Dan apakah ada hubungannya sama apakah habit itu ditujukan supaya gue sehat? Yes, part of it. Tapi sebenarnya lebih ke at least gue punya sesuatu yang tiap hari gue paksain diri gue harus gue lakukan gitu. Punya rutinitas tuh grounding sih. Kalau gue sih gitu ya. Jadi kayak mungkin kalau cewek nih skincare gitu. Jadi urutannya tuh sebenarnya bikin grounding ya. Jadi dari cuci muka, terus lu pakai scrub gitu ya. Terus lu cuci pakai toner, itu kan sebenarnya ritual ya. Mungkin cewek-cewek di sini mungkin bisa relate gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya ritual yang bikin lu grounded karena lu fokus ke situ, lu lupa sama yang lain gitu. Kayaknya tuh jadi kayak ritual kayak gitu sebenarnya tuh jadi grounded sih. Iya. Grounded. Gue suka keyword ritual. Ada buku yang oke juga, kayaknya judulnya something like morning ritual gitu ya. Terus dia kayak nge-compile ritual pagi yang dimiliki sama tokoh-tokoh besar gitu kayak Galileo Galilei kayak gitu-gitu, tokoh-tokoh klasik gitu ya. Terus ya menarik tuh, bisa dilihat tiap orang beda-beda, Einstein dan segala macam. Tiap orang beda-beda ritualnya, tapi setiap orang punya ritual gitu. Dan ritual kadang nggak ada hubungannya sama, nggak ada tujuannya, tapi ya mungkin bisa jadi ya tadi it's part of making the brain ini kan kayak ngelatih lu fokus, ngelatih lu disiplin, ngelatih lu zone in gitu kan. Iya, benar. Iya sih. Selain itu juga nih, mungkin hal terakhir yang mungkin kita bahas juga,
sebenarnya kalau dilihat lagi ya, sikap seperti apa sih yang sebenarnya bisa bantu kita untuk fokus pada self growth? Dimana di saat ini kan ya sosmed udah banyak orang kayak pagi-pagi juga. Mungkin aku pernah dengar Mas Iqbal juga bikin podcast katanya kalau pagi-pagi apa sih yang lu buka? HP. Iya. Lu lihat kehidupan orang Iya. lain gitu kan. Gimana sih kita fokus untuk self growth diri kita sendiri membandingkan dengan kehidupan teman kita yang mungkin 25 tahun udah dapat 100 juta pertama dan lain segalanya gitu. Oke. Ya, I think kata kuncinya self awareness. Nyambung Balik lagi yang tadi ya. Yang tadi sih nyambung ke situ ya, karena kita kan terbiasa untuk tiap pagi dan sebelum tidur ya, gue ngulang itu ya, tiap pagi Ritual dan itu ya. tiap pagi dan sebelum tidur yang terakhir kita lihat dan pertama kali kita lihat pasti HP kan. Yes. Dan HP itu ya isinya orang lain semua, pikiran orang lain semua. Jadi lu baru bangun, lu langsung buka TikTok, lu langsung buka Instagram, lu langsung buka Twitter. It's other people's minds gitu. Iya sih. Apa yang mereka, apa pikiran orang lain masuk ke kita gitu sebelum kita melihat pikiran kita sendiri gitu. Jadi itu yang menurut gue pada akhirnya bikin orang sering bingung atau sering galau gitu kan, karena lu terlebih banyak masuk ke dalam otak lu pikiran orang lain dan itu mengaburkan pandangan lu terhadap Diri lu pikiran lu sendiri. sendiri. Gitu. Jadi I think itu simptomnya, dan yang bisa membantu itu adalah ya kita lebih sering ngobrol sama diri sendiri. Nah, mungkin orang gua asumsikan banyak juga yang kayak ngobrol sama diri sendiri gimana caranya gitu. Kebetulan memang kalau gua pribadi gua memang sering ngomong sama diri gua sendiri banget gitu. Kayak gua lagi jalan ngobrol sama diri gua sendiri, seakan diri gua ada 2 orang, tapi kayaknya ini agak Kayaknya 32 deh. Sipil dong jadinya. tapi kan kita kayak secara natural kayak sering kan kalau kita Iya, lagi iya. mikir sesuatu Iya, iya. kayak lu ngomong sama seakan-akan di otak lu orang yang berbeda. Ada Yes. Iya. kalau di film Inside Out tuh kayak Ada yang ada beberapa pengendalinya sopir ya. gitu kan. Nah, sebenarnya kan emang naturally kayak gitu. Nah, I think yang bisa dilakukan, praktis yang bisa dilakukan sesimpel lu punya jurnal. Wow. Simple lu punya jurnal setiap pagi atau setiap malam, I think doesn't matter. Lu nulis yang ada di pikiran lu. Kalau gue punya morning ritual juga, morning pages namanya. Jadi gue punya buku. Di buku ini tiap pagi sebelum gue buka HP, gue buka apapun, gue nulis, gue dumping out apa yang ada di kepala gue. Dan it doesn't need to be meaningful. Kayak kepala gue lagi nggak ada isinya, gue tulis aja lagi nggak ada apa-apanya di kepala gue gitu. Oke. Gak usah maksain ya. Gak usah maksain, dan ini bukan sesuatu yang ditulis untuk jadi konten atau apa Ya, gitu. ya. Jadi whatever you have in mind ya lu tulis gitu. Lu lagi marah sama sesuatu lu tulis dan segala macam. Dan itu yang habit itu yang akan bikin kita jadi terbiasa untuk tahu apa isi pikiran kita sebelum kita ngobrol sama orang lain, sebelum kita masukin pikiran orang lain gitu. Ya, Nah, ya. I think itu yang paling penting sih untuk kita bisa tahu diri kita, sehingga kita jadi tidak terbiasa juga untuk selalu membandingkan sama orang lain. Kita terbiasanya membandingkan diri kita sendiri sama diri kita di masa lalu. Gitu. Banyak reflect back. Ya. Oke, nice. Wah, luar biasa banget nih obrolan kita Iya. hari ini. Semoga sih bisa jadi inspirasi juga ya buat teman-teman. Mungkin Amin. ada pesan-pesan bukan terakhir sih. Bahaya nih kalau pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir di podcast yang kali ini Iya. tentang gimana sih caranya kita untuk grow our capacity to be a better person gitu. Ya, if there is one thing yang bisa di pick out yang practical, karena gue selalu Practical banget ya. Practical aja lah gitu kayak kalau Daripada jadi motivator nanti ya. ya motivasi kan harus Dari make diri us sendiri. doing something Yes. gitu kan. Nah, kalau ada satu hal yang praktikal yang bisa dibawa ya menurut gue yang tadi sih, kalau lu belum mulai menulis jurnal atau metode apapun yang serupa itu gitu ya, yang bisa menjadi tempat untuk lu ngobrol sama diri lu sendiri, please do that gitu. Karena that's the foundation for everything you want to do sih. In career, in life, in relationship. Sebelum lo bersosialisasi atau berrelasi sama orang lain, lo harus punya ground yang strong. Lo harus tahu diri lo siapa gitu. Dan the only way lo tahu diri lo siapa adalah lo lebih sering ngobrol sama diri lo sendiri. Dengan cara menulis jurnal, mungkin ada dengan cara ya mungkin ngobrol secara verbal di depan cermin, I don't know, apapun yang membuat lo nyaman gitu. Tapi itu yang menurut gue fondasi yang harus dimiliki semua anak muda supaya lebih ngerti dirinya. Wow, luar biasa. Berarti Nice, memang nice. reflect back itu Ya, ya. adalah sesuatu yang benar-benar harus kita lakukan Ya. biar
bisa grow. Betul. lebih Karena jauh. itu sebetulnya kayak emotional intelligence sih. Yes. Kayak lu bukan harus ya, kayak jadi lebih mengenal dan bisa mendeskripsikan emosi lu dengan lebih tepat sih. Iya, Kayak gambaran hari ya, kalau hari lu flat aja ya it's okay kan gitu. Iya. It doesn't have to be special every day gitu. Jadi ya. As long it's a as good you are point sih. aware, ya. Iya, as long as ya kuncinya di aware sih. Iya, iya. Awareness. Oke. Thank you banget untuk Kak Iqbal. Thank you, terima Thank you kasih. banget, Iqbal. Juga luar biasa banget buat hari ini. So thank you buat teman-teman obsesif. Sampai jumpa di episode obsesif selanjutnya. Bye. Bye.